Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah. Yang pagi ini saya berikan judul hidup dipimpin Tuhan. Langsung saja ya kita baca ayatnya. Ini contoh kasus, contoh di Alkitab. Ini loh hidup yang dipimpin Tuhan. Saya mengerjakan pertolongan mujizat yang nyata dalam kehidupan umatnya. Keluaran pasal 14 ayat 8 saya baca, loncat-loncat ya ayatnya. Lalu ayat 15 gantian, nanti 21-nya sama-sama gitu ya. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-8 saya baca begini kata firman Tuhan. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat 15 saudara lanjutkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16 saudara ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 21-nya mari jemaat Tuhan sama-sama kita baca dengan keras ya. 1, 2, dan 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan mulai renungan firman Allah ini sebelum saya mencoba menerangkan, menjelaskan beberapa ayat yang loncat-loncat tadi yang barusan kita baca. Saya akan mulai dari poin ini. Ada berapa banyak di antara saudara yang pagi hari ini, saudara adalah orang yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Saudara sangat mengharapkan Tuhan menolong hidup saudara karena saudara mungkin menghadapi persoalan yang berat. Ada pagi ini yang menghadapi masalah dalam hidupmu dan saudara ini sedang menanti-nantikan menunggu pertolongan Tuhan terjadi datang dalam hidup saudara. Nah, yang saya mau sampaikan sama saudara, persoalannya, masalahnya adalah begini. Mengapa kesabaran kita dalam menantikan pertolongan Tuhan itu sepertinya tidak kunjung datang itu pertolongan? Mengapa kesabaran kita menantikan pertolongan Tuhan itu sepertinya tidak mendatangkan keadaan kita menjadi lebih baik? Udah sabar menikmati pertolongan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara ya, bahwa ternyata kalau kita punya masalah, kita punya kesukaran, kita tunggu pertolongan Tuhan. Tetapi modal kita cuman hanya kesabaran menantikan pertolongan Tuhan. Sorry kalau saya katakan, saudara akan mengalami namanya frustasi kalau modal kita cuman kesabaran. Ada banyak orang yang percaya pada Tuhan, orang Kristen punya persoalan. Dia sekarang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, sudah sabar menantikan pertolongan Tuhan. Tapi keadaannya tidak menjadi lebih baik. Maksudnya masalah tetap jadi masalah, kesukaran tetap ada kesukaran, tidak ada ujungnya pertolongan. Tidak membawa kebaikan, sudah sabar. Tapi tetap saya katakan, menantikan pertolongan Tuhan bermodalkan kesabaran saja. Menurut saya ujungnya akan bikin Anda jadi frustasi. Kenapa begitu? Saya coba tunjukkan sama saudara ya poin bagian ini. Saya ajak pagi ini dalam renungan firman Allah ini kita berpikir agak keras sedikit saudara ya. Kadang ada bingung ya, udah sabar menantikan pertolongan Tuhan, udah punya iman, tapi kok frustasi pendeta katakan, kok hanya ujungnya tidak mendatangkan lebih baik. Saya ajak pagi ini lewat pengajaran firman Allah pagi ini, kita coba berpikir agak keras lewat renungan ini. Coba Anda lihat poin ini, saya tunjukkan sama saudara di gambar pertama. Bahwa sesungguhnya ada banyak orang percaya diakui atau tidak, itu hanya sebatas ingin ditolong Tuhan. Tetapi dia tidak rela hidupnya dipimpin oleh Tuhan.
Ini jadi masalahnya. Ini penting. Ini biang masalahnya, ini penting. Kenapa ada banyak orang sudah bermodalkan kesabaran, tapi ujungnya cuma frustasi. Masalah tetap jadi masalah, kesukarannya tetap jadi kesukaran. Seperti tidak ada tanda-tanda Tuhan tolong dia. Keadaannya tidak membuat dia menjadi lebih baik. Sudah percaya, sudah sabar, tapi tetap gak ada pertolongan. Nah ini penting untuk kita renungkan. Ini penting untuk dipahami. Saya tidak ingin Anda sebagai orang Kristen kemudian mengalami blunder dalam kehidupan. Kenapa? Karena ketidakpahaman kita. Karena sesungguhnya saya ulang, banyak di antara kita orang Kristen, diakui atau tidak, ngaku atau tidak, kita itu sebagai orang Kristen yang kepercayaan kita itu hanya sebatas pengen ditolong Tuhan. Tapi sesungguhnya dalam hati kita tidak mau. Dalam hati kita ini gak rela hidup kita dipimpin, dituntun sama Tuhan. Ini biang keladinya, blunder dalam kehidupan itu terjadi. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini menyelamatkan kita dari kebodohan kita. Maaf ya, saya pakai kata-kata yang keras. Saya sungguh rindu lewat pengajaran firman Allah ini, pengajaran firman ini, pewahyuan ini yang disingkapkan, itu menyelamatkan kita dari kebodohan kita, dari ketidakpahaman kita untuk menerima pertolongan Tuhan. Udah sabar tapi gak ada pertolongan. Sudah percaya, tetap saja masalah tetap ada di hidup kita. Gak ada pertolongan dari Tuhan. Persoalannya di sini, cuman maunya ditolong sebatas, cuman mau ditolong. Tapi hidup kita gak rela dipimpin, ini masalahnya. Kenapa sih seperti itu? Jawabannya begini, coba Anda lihat ini. Karena kehidupan kita, saudara ya, untuk dipimpin sama Tuhan, itu selalu menuntut dua hal. Saya sering ajarkan ini sama saudara, yaitu apa? Membangun hubungan dengan Tuhan dan memiliki ketaatan kepada Tuhan. Saya ulang saudara ya, saya aja pagi ini kita berpikir keras sedikit. Dipimpin Tuhan itu tidak mudah. Hidup yang rela dituntun, hidup yang memang rela dipimpin sama Tuhan ternyata nggak gampang. Kita mesti merelakan hidup kita, salibkan daging kita, salibkan tubuh kita untuk apa? Kita mau bangun hubungan sama Tuhan dan kita mesti punya ketaatan total pada Tuhan. Nah kita cuman maunya kan ditolong kan, bukan mau dipimpin. Nah masalahnya di sini, kenapa kita nggak ngalami pertolongan? Karena nggak punya ketaatan, nggak punya hubungan dekat sama Tuhan. Saudara, kalau kita bicara hanya ditolong ya, kalau ditolong Tuhan, saya suka bilang, ya itu modalnya hanya belas kasihan Tuhan saja. Contoh kasus ya, ada banyak kasus-kasus di Alkitab, contoh persoalan. Tetapi yang saya mau angkat, itu contoh kasus yang ada di gambar yang Anda lihat. Itu adalah contoh kasus bangsa Israel berada di padang gurun, saudara ya. Jangan dibandingkan kasus yang lain, misalnya kasus Naaman, itu kasusnya beda. Tapi tolong dipahami kasus yang saya angkat sama saudara tentang kasus bahwa ditolong Tuhan lewat kasus ini, itu modalnya hanya Tuhan kasih yang lihat mereka. Kalau Tuhan gak tolong, mati mereka. Kalau Tuhan gak tolong, binasa mereka di padang gurun. Anda kan nggak maksud saya, ketika mereka di padang gurun bangsa Israel, mereka itu tidak kerja. Tanah padang gurun itu tanah yang tidak bisa menghasilkan buat mereka makanan. Kalau mereka tidak dikasih makan dengan roti malaikat yang diturunkan, di-dropping setiap hari sama Tuhan, mereka mati di padang gurun, mereka binasa. Kalau Tuhan tidak tolong mereka, sorga tidak dibuka, diturunkan langit, binasa loh mereka di padang gurun. Kalau saya tanya, apakah Tuhan kasih roti malaikat sama mereka? Mereka itu orang-orang yang memang membangun hubungan dekat sama Tuhan, punya keintiman sama Tuhan. Kalau saya mau tanya lebih dalam sama mereka, apakah benar bangsa Israel generasi yang keluar dari tanah Mesir, mereka ini adalah orang-orang yang taat sama Tuhan? Jawabannya apa? Enggak juga. Tukang ngomel, tukang bersungut-sungut. Hadapi masalah, Musa mau dilempar sama batu. Berontak, bersungut-sungut. Musa, apa engkau mau bunuh kami di sini? Apa di Mesir kurang kuburan?
Lebih baik kita kembali ke Mesir. Di Mesir teriak-teriak minta dikeluarin. Tuhan bela mereka, tolong dikeluarin. Lewat Nabi Musa. Begitu dikeluarin dibawa ke padang gurun, minta balik lagi. Mereka bilang apa? Tanah di Mesir lebih baik daripada di padang gurun. Padahal jelas-jelas di tanah Mesir mereka sengsara. Di tanah Mesir mereka jadi budak, menderita, miskin, makan kekurangan, tidur pun kurang, semua kurang, minum juga kurang. Memang betul di Mesir itu ada air, tapi dicatu kebutuhan minum mereka, dibatasi, semuanya serba kurang di tanah Mesir. Tapi kok bisa-bisanya bangsa Israel ketika dibawa di padang gurun, mereka bisa berkata, di Mesir masih lebih bagus daripada di padang gurun. Padahal kita tahu, meskipun di padang gurun itu betul tidak ada air. Tapi saat tidak ada air, Tuhan tolong loh mereka. Gunung batu itu memancar jadi mata air. 2-3 juta orang bisa minum dengan puas. Sepuasnya mereka sampai dahaganya hilang. Itu loh saudara. Di Mesir ada air tapi kekurangan. Dicatu kebutuhannya. Bahkan tiang awan menyertai mereka pada waktu siang. Malam hari tiang api menudungi mereka. Tidak kedinginan mereka. Saudara lihat. Itu pertolongan Tuhan. Saya cuma mau bilang sama saudara, ini loh jemaat Tuhan, pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun. Pertanyaannya, pertolongan Tuhan itu apa karena mereka taat? Enggak juga sebetulnya. Karena Tuhan kasihan. Sebatas hanya belas kasihan. Jadi Tuhan tolong mereka karena kasihan. Kalau nggak ditolong, mati mereka. Saya berharap pada contoh kasus yang ini, tolong jangan dibandingkan bukan dengan kasus yang lain. Pelajaran yang saya sampaikan sama saudara, kasus yang ini saudara ya. Dalam kasus ini lihat, itu memang karena belas kasihan. Semata-mata karena belas kasihan Tuhan tolong mereka. Nah maunya kita kan model seperti ini kan. Maunya kita kan ngalami pertolongan seperti ini karena belas kasihan. Kita tapi gak mau lebih jauh hidup yang dipimpin, dituntun sama Tuhan. Nah, saya mau tambah sama saudara tentang pertolongan supaya pemahaman kita lebih lengkap. Ingat baik-baik, poin ini pun penting buat kita untuk dipahami supaya kita gak ngalami blunder. Kebodohan kita seringkali pada bagian ini. Hanya mau ditolong tapi gak paham. Makanya kesabaran kita menantikan pertolongan Tuhan menjadi frustasi. Kok gak ditolong-tolong ya? Akhirnya lama-lama melempem iman kita. Iman kita jadi tawar, kita mulai kecewa sama Tuhan. Kenapa? Maafkan saya karena kebodohan kita nggak paham, tidak mengerti cara kerja Tuhan menolong kita. Ini masalah loh. Kenapa ada banyak orang yang mengalami blunder, nggak alami pertolongan, kecewanya sama Tuhan. Nggak paham cara kerja Tuhan. Nggak ngerti bagaimana caranya Tuhan menolong kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini jadi problem, makanya blunder dalam kekristenan. Dari awal saya katakan, saya berharap pengajaran firman Allah ini menyelamatkan kita dari ketidakpahaman, kebodohan kita. Menantikan pertolongan Tuhan. Jadi gini loh, poin ini Anda lihat gambar ini ya. Tuhan itu sebagai penolong, itu menolong kita itu yang ditolong adalah ketidakmampuan kita dan bukan kemalasan kita. Saya ulang sambil saya ngomong, sambil Anda renungkan. Sebagai penolong, ternyata Tuhan itu menolong, yang Dia tolong adalah ketidakmampuan kita, bukan kemalasan kita. Yang kita gak mampu, yang kita gak bisa kerjakan, itu yang ditolong sama Tuhan. Bukan yang kita gak mau kerjakan, bukan yang kita malas mengerjakan, itu yang ditolong. Nah kebanyakan kita kadang-kadang sabar menantikan pertolongan Tuhan, sebetulnya kita bisa melangkah, kita bisa mengerjakan. Doa pagi seperti ini kita bisa kerjakan. Datang ibadah setiap hari Minggu, tinggalkan rumah, tinggalkan kesibukan, kita bisa kerjakan. Tapi seringkali kita gak mau kerjakan. Iya kan? Mungkin doa puasa yang Tuhan perintahkan kita bisa lakukan, tapi kita gak mau lakukan. Nah yang ditolong Tuhan, Tuhan menolong kita. Yang ditolong itu yang kita gak bisa kerjakan, yang kita gak mampu. Bukan yang kita tidak mau karena kita malas. Maafkan kata-kata saya agak pedes ngomong.
Kadang kita ini kebablasan sebagai orang Kristen. Kebablasan bagaimana pendeta? Kita itu seolah-olah jadikan Tuhan tuh kayak karyawannya kita. Kita ini suka kebablasan jadikan Tuhan penolong kita. Itu sebagai pegawai kita. Atau lebih tajam saya katakan, kayak pembantu rumah tangga kita jadikan Tuhan. Sesuatu yang sebetulnya kita bisa kerjakan, tapi kita suruh kerjakan pegawai kan. Apa yang dikerjakan pegawai saudara, iya kan? Apa yang dikerjakan pembantu rumah tangga saudara, sebetulnya yang dia kerjakan semua kita kan bisa kerjakan kan. Saya cuma kasih cendela, angin-angin supaya saudara ngerti maksud firman Allah ini. Seringkali blunder kita di sini, tidak ngerti, tidak paham cara kerja Tuhan menolong kita. Yang dia tolong itu memang kita nggak mampu. Udah angkat tangan, memang saya nggak bisa. Itu yang ditolong Tuhan. Bukan yang nggak mau kita bisa melakukan, tapi kita malas melakukan. Nggak mau melangkah, nggak mau kerjakan. Ya Tuhan nggak tolong. Anda tunggu dengan sabar sampai kapanpun Tuhan nggak datang menolong. Sebab rumusnya, prinsipnya yang Tuhan tolong sama kita. Datang pertolongan yang memang kita nggak mampu kerjakan. Israel di padang gurun memang gak bisa kerja. Memang mereka udah gak bisa apa-apa. Kalau Tuhan gak kasih makan, mati loh mereka. Binasa loh mereka. Jadi memang murni belas kasihan Tuhan. Sama dengan kita, saya pikir ya hari ini ada banyak pertolongan. Itu karena belas kasihan Tuhan ada sama kita. Dan Anda mesti sadari, coba Anda renungkan diam tenang. Setiap pertolongan Tuhan yang Anda terima dalam hidupmu yang saudara alami. Bukankah memang itu pertolongan datang memang saudara gak bisa kan. Sudah mentok buntu jalannya, kita udah coba melangkah ini gak bisa, melangkah ini gak bisa, ikhtiar ini gak bisa. Tiba-tiba kita datang sama Tuhan dengan iman percaya. Tiba-tiba terbuka dengan begitu mudahnya. Di luar pemikiran kita. Itu belas kasihan Tuhan tuh. Itu pertolongan Tuhan tuh. Memang kita gak mampu. Tapi sorry ya saya katakan yang barusan tadi ya. Jangan kita jadikan Tuhan tuh kebablasan. Kayak karyawan kita. Kita bisa kerjakan tapi kita gak mau kerjakan. Itu banyak terjadi pada kita. Nah contoh kasusnya itu terjadi pada ayat yang kita baca tadi. Bagian-bagian yang Musa bisa kerjakan. Tuhan suruh kerjakan. Contoh saya baca ya. Ada ayat 8 saya baca dulu. Saya terangkan ayat ke ayat lewat ayat ini. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Raja Mesir itu ayat 8. Tetapi sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saya tertarik dengan kata. Saya mau kasih gambaran sedikit kata ini. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Sehingga hatinya keras, Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir dikejar lagi sama Fir'aun dan tentara-tentaranya yang jumlahnya begitu sangat banyak. Terkesan di ayat 8 ini, Tuhan itu terkesan mempersulit persoalan kita kan. Terkesan begitu padahal tidak. Kita salah memahaminya. Sebab ketika saya merenungkan ayat ini, poin yang saya dapatkan begini. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Jangan gambaran kita, saudara bayangkan Fir'aun lagi tenang-tenang duk-duk begini. Lalu Tuhan datang dikeraskan hati Fir'aun. Enggak begitu saudara. Gambaran saya, poin yang saya tangkap begini. Jadi Tuhan itu udah angkat tangan lihat orang yang satu yang namanya Fir'aun ini hatinya keras. Bebal hatinya. Udah diingatin Tuhan gak bisa. Tuhan bisa ingatkan setiap orang lewat peristiwa. Lewat kejadian, lewat keadaan, lewat orang lain kasih nasihat. Tuhan bisa ingatkan dengan macam-macam hal. Di ayat ini jelaskan, Tuhan ingatkan Fir'aun lewat siapa? Lewat Harun, lewat Musa. Tuhan berfirman kepadaku begini-begini, keluarkan bangsaku keluar dari tanah Mesir. Kami mau beribadah dan seterusnya. Tapi Fir'aun udah anggap, itu sampai 10 kali loh Tuhan kasih nasihat. Lewat Musa, lewat Fir'aun. Tapi orang ini hatinya keras. Tuhan datang dikasih nasihat. Tuhan datang dikasih petunjuk. Ya, tapi tidak mau dengar perkataan Tuhan lewat hambanya, lewat nabinya ini. Lalu Tuhan angkat tangan. Hatinya udah jadi keras gitu. Jadi bukan Tuhan datang dibikin keras. Kesannya Tuhan mempersulit. Lalu mengejar tentara Fir'aun. Bukan begitu saudara ya.
Orang ini hatinya keras. Nah, saya berharap pagi ini jangan ada seorang pun di antara kita yang hatinya keras kayak Fir'aun. Gak bisa diingetin lagi. Gak bisa dinasihatin firman Allah misalnya lewat hamba Tuhan, lewat doa bagi seperti ini. Atau bisa istri atau suami mengingatkan kita. Jangan-jangan anak kita yang Tuhan juga pakai mulutnya bicara, ingatkan kita juga. Ada banyak loh saudara ya. Lewat peristiwa, lewat kejadian, lewat persoalan, lewat musibah, lewat yang namanya mungkin celaka yang kita alami. Itu bisa jadi suara Tuhan, perkataan Tuhan kasih nasihat sama kita. Ada banyak hal, dibutuhkan hati yang tajam, iman yang tajam. Untuk bisa ngerti, oh ini nasihat Tuhan, oh Tuhan tegur saya gitu. Jangan jadi seperti Fir'aun, keras hatinya. Lalu di ayat yang ke-15, ketika Musa, ada tahu cerita ini ya, di depan itu laut Teberau, Musa dan Israel. Di belakang Fir'aun dan prajurit tentaranya jumlah begitu banyak, semakin dekat. Ini yang namanya bangsa Israel, kanan kiri gunung dan padang gurun. Betul-betul kepepet, bukan cuma kepepet, udah kefefet, gak bisa apa-apa ini saudara ya. Fir'aun dan prajuritnya semakin dekat. Itu kalau sudah dekat, begitu gampang Israel dibunuh sama Fir'aun dan tentaranya. Nah, dalam kondisi seperti ini Israel ketakutan dong. Tuhan kok enggak tolong-tolong gitu. Itu yang terjadi kan. Kita maunya kan begitu dalam masalah udah kepepet langsung Tuhan pertolongan datang, ada jalan keluar. Ini pertolongan sudah mepet, udah kepepet betul. Tapi enggak ada tanda-tanda mujizat terjadi. Enggak ada tanda-tanda jawaban doa terjadi. Makanya ditulis di ayat 15, Musa itu berseru-seru. Karena udah berseru di awal, enggak ada tanda-tanda pertolongan. Enggak ada mujizatnya, enggak ada Tuhan berfirman apapun. Coba saya baca ya, ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Udah banyak kali, berkali-kali berserunya. Lalu Tuhan berkata, Musa, mengapa kamu berseru terus kepadaku? Aku udah dengar, sekarang stop berserunya. Sekarang muncul kalimat ini. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, kalimat ini yang Tuhan berkata kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Bukankah ini pimpinan Tuhan? Coba dengar baik-baik. Pahami kalimatnya. Bukankah ini merupakan tuntunan arahan Tuhan kepada Musa, kepada Israel? Dikatakan apa di ayat ini? Katakan pada orang Israel supaya mereka berangkat, jangan cuma diam berangkat. Lalu Tuhan ngomong gini, dan engkau angkatlah tongkatmu. Loh ini kan pimpinan Tuhan. Ada banyak orang ditolong sama Tuhan menunggu dengan sabar gitu ya. Ditunggu-tunggu tapi tidak ngerti cara kerja pertolongan Tuhan. Maunya cuma ditolong. Tapi dia ada tuntunan, ada nasihat firman, ada petunjuk Tuhan. Dia gak mau lakukan, gak bisa. Makanya saya katakan dipimpin Tuhan itu butuh ketaatan. Butuh hubungan yang dekat. Kalau enggak punya hubungan yang dekat, bagaimana kita bisa terima firman? Bagaimana ceritanya petunjuk Tuhan bisa datang sama kita? Bisa lewat firman Tuhan seperti ini. Bisa lewat peristiwa keadaan yang terjadi. Itu tuntunan Tuhan saudara ya. Lihat dalam ayat ini. Dan engkau, Tuhan ngomong sama Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Ini tuntunan pimpinan, dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman memberikan tuntunan di ayat 16 ini, apakah mujizat sudah terjadi? Apakah laut Teberau sudah terbelah jadi dua? Jawabannya apa? Belum. Itu masih pimpinan. Musa belum melakukan, itu masih arahan, masih pimpinannya Tuhan. Belum dilakukan. Nah lihat. Ayatnya ke-21, Musa melakukan, saya baca ya supaya jelas. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Mujizat terjadi kapan? Ketika Musa dengan taat melakukan apa pimpinan Tuhan atas hidupnya.
Suruh angkat tongkat, angkat tongkat. Ulurkan, belah itu laut, dibelah. Saya ulang, yang Musa lakukan itu sesuatu yang bisa dia kerjakan. Kita pernah belajar ya tentang Tuhan itu menolong itu yang kita bisa kerjakan. Nah, hari ini saya ingin ulang sedikit bagian ini. Dalam bagian ini ingat, Musa bisa kerjakan loh memukul tongkat. Apa susahnya angkat tongkat, pukul tongkat. Musa taat melakukan, dibutuhkan ketaatan. Ketika Musa lakukan taat, terbelah itu. Ingat, yang Tuhan tolong dalam hidup kita itu yang kita nggak dapat lakukan. Yang kita dapat lakukan kerjakan bagian yang kita nggak. Jadi kalau membelah lautan itu bagian Tuhan. Musa nggak bisa belah laut, Israel nggak bisa. Itu bagiannya Tuhan. Tapi yang dapat yang bisa kita kerjakan. Jangan malas melakukan. Nah, saya berharap lewat kisah ini blunder kehidupan nggak perlu terjadi. Karena kita udah paham cara bekerjanya Tuhan untuk menolong kita. Bahwa yang kita bisa kerjakan, angkat tongkat, pukul tongkat di laut, itu bisa kita kerjakan. Tetapi mujizat membelah laut, kita nggak mampu. Itu bagian Tuhan. Saya nggak tahu apa yang nggak mampu kita kerjakan hari ini. Saya mau katakan itu bagian Tuhan. Coba cermat, duduk dengan tenang. Apa sih yang Tuhan minta kita kerjakan? Harusnya kita bisa kerjakan, tapi kita belum kerjakan. Malas nggak mau kita kerjakan. Bangkit, berdiri, lakukan sekarang. Bangkit berdiri maksudnya imanmu bangkit. Lakukan itu, jangan cuma duduk diam tenang. Kerjakan. Kayaknya ada bagian deh. Tuhan mungkin suruh kita setia lebih lagi. Ada ibadah mungkin mulai bolong-bolong saudara ya. Itu kan hal-hal yang bisa kita kerjakan. Tapi kita nggak on fire melakukannya. Saya tunjukkan kasus yang lain yang sering kita baca. Kasus tentang Yesus ketika berada di depan kuburnya Lazarus. Anda tentu masih ingat kisah ini. Sering saya ajarkan kisah ini pada saudara. Keseringan mungkin dalam tema-tema khotbah pengajaran saya kepada saudara. Apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di depan kuburnya Lazarus? Kalau kita baca 39, Yesus tuh ngomong begini, angkat batu itu. Kata Yesus, angkat batu itu. Kenapa Yesus gak langsung saja singkirkan batu itu? Kenapa Yesus suruh dari keluarganya Lazarus atau menyuruh kepada Marta, angkat batu itu, singkirkan batu itu. Kok Yesus gak langsung saja sih? Karena masalah singkirkan batu, angkat batu, itu Marta atau keluarganya bisa lakukan. Yang orang bisa lakukan kata Tuhan. Tapi lihat, Marta itu kayak kita. Marta saudara yang meninggal itu, saya baca ini ayat ya. Berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Lalu dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lihat ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, nurut. Angkat batu itu. Lalu orang di situ angkat itu batu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Terus lanjut, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan ayat 43. Setelah batu itu diangkat, disingkirkan, Yesus berkata begini, dan sesudah berkata demikian, apa saudara? Berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Mujizat. Urusan menyingkirkan batu, itu kita bisa. Tapi urusan membangkitkan sesuatu yang udah mati, itu hanya Yesus yang bisa. Di sini kita belajar, ditambah lebih lagi oleh contoh ayat ini saudara ya. Bahwa memang Tuhan mau yang kita bisa kerjakan, lakukanlah itu. Tapi yang kita gak mampu, itu bagian Tuhan. Dibutuhkan taat pada pimpinannya Tuhan. Saya coba tunjukkan kasus-kasus yang lain supaya bisa lebih memantapkan iman kita. Gak usah dibuka ayatnya karena saya yakin Anda masih ingat cerita ini. Kisah tentang minyak yang dimiliki seorang janda yang tinggal sedikit. Dalam cerita 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, ada seorang janda yang mati ditinggal meninggal oleh suaminya seorang nabi. Nabi ini meninggalkan hutang yang banyak. Singkat kata,
dia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Zaman perjanjian lama, Nabi itu seperti wakilnya Tuhan. Zaman perjanjian lama, umat Tuhan percaya apa yang dikatakan Nabi itu seperti perkataan Tuhan dan pasti jadi. Dan dia datang kepada Tuhan lewat Nabi Elisa. Minta pertolongan. Dia ceritakan, aku punya hutang yang banyak. Siapa di antara saudara yang pagi ini menghadapi kasus masalah seperti janda yang ditinggal mati sama suaminya ini. Punya hutang yang banyak, gak sanggup bayar. Sampai 2 anaknya pun sama rentenir yang menghutangi dia. Itu mau dijadikan budak, diambil jadi budak pengganti membayar hutang. Hukum perjanjian lama budayanya bisa begitu. Makanya dia tidak ingin kehilangan anaknya. Minta tolong kepada Tuhan, datang kepada Tuhan lewat Nabi Elisa. Apakah Elisa mau tolong? Mau tolong. Bagaimana caranya? Apa yang kamu punya? Aku gak punya apa-apa Nabi. Aku cuman punya minyak sedikit dalam buli-buli. Sekarang kamu pergi pinjam kepada tetanggamu itu. Buli-buli yang kosong. Jangan terlalu sedikit. Janda ini awalnya gak ngerti. Kenapa Nabi Elisa berkata pinjam bejana jangan terlalu sedikit. Kalau sedikit nanti dia gak bisa bayar hutang. Karena bejana ini ternyata bicara tindakan iman. Jangan terlalu sedikit pinjam bejananya. Lalu kemudian bukankah ini pimpinan? Datang minta tolong dan untuk terima pertolongan petunjuknya datang. Arahan firman datang. Pimpinan Tuhan datang lewat nabinya. Kamu pergi ke tetangga, pinjam bejana. Jangan terlalu sedikit. Dia nurut, pinjam yang banyak saudara. Walaupun tetap terbatas ya. Lalu Elisa katakan, kamu masuk dengan 2 anakmu ke dalam pintu. Masuk dalam kamar, tutup pintumu. Isi itu bejana yang kosong. Yang penuh, angkat. Penuh, angkat. Itu diisi. Lalu berhenti minyaknya. Kapan minyak berhenti? Ketika bejana kosong sudah habis. Sebetulnya bukan mujizatnya berhenti. Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan, saya mau katakan sama saudara. Apapun kesulitanmu, Tuhan itu selalu ingin menolong kita. Anda jangan ngomong gini, Tuhan tidak mau tolong saya. Saya tegaskan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita saudara. Dalam kesulitanmu pagi ini, Tuhan sangat-sangat ingin menolong saudara. Tetapi dibutuhkan yang namanya kita rela hidup kita. Aku mau dipimpin sama Engkau Tuhan. Rela enggak saudara mau taat dalam pimpinan Tuhan. Ingat yang Tuhan tolong itu yang kita memang enggak mampu. Yang kita bisa lakukan, lakukan. Yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Kalau Tuhan kasih perintah itu pasti kita bisa melakukannya. Perintah Tuhan tidak berat kata Alkitab. Janda ini nurut. Tapi karena bejananya terbatas, berhenti itu minyaknya. Lalu dia datang sama Nabi Elisa. Udah penuh semua bejana Nabi Elisa. Jual itu minyak. Lalu uang hasil penjualan tadi bayar hutang. Sisanya ada kelebihan untuk makan hidup kamu dan anak-anakmu. Tuhan ingin tolong kita saudara. Dan kalau Tuhan tolong itu bukan minus. Dari kasus ini kalau Tuhan tolong itu bukan pas. Dia tolong dengan kelebihan berkat yang luar biasa. Seperti ketaatan kita, seperti itulah Tuhan menolong kita. Tapi poin ini penting, Tuhan itu tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ingin menolong setiap kita. Jangan seperti Naaman. Naaman itu seperti contoh kita awalnya. Dia datang dengan kustanya, datang kepada Nabi Elisa dalam 2 Raja pasal 5 ayat 9 sampai 11. Dia maunya Elisa datang berdoa buat dia. Yang muncul bujangnya. Tapi ada petunjuk dari Tuhan lewat Nabi. Basuh dirimu, tenggelamkan di sungai Yordan 7 kali. Dia gak mau nurut. Awalnya si Naaman panglima ini kayak kita. Gak nurut. Maunya cuma ditolong. Iya kan datang dari Aram cuman mau ditolong. Tapi gak mau taat dipimpin gak bisa. Nah kenapa sih banyak orang Kristen lebih suka ditolong dibandingkan dipimpin sama Tuhan? Masalahnya gini, dipimpin sama Tuhan itu butuh membangun hubungan. Nggak enak kan membangun intiman, harus ada waktu ibadah. Harus ada waktu merenungkan firman, itu bicara keintiman, itu bicara membangun hubungan. Saya mau bilang sama saudara, ada mau ditolong sama Tuhan, dekatkan diri membangun hubungan. Lalu taati perintah Tuhan.
Kalau Anda gak mendekat membangun hubungan, petunjuknya dari mana datangnya? Firmannya dari mana datangnya? Gak bisa. Nah kenapa kalau dibikin perbandingan, ada banyak orang Kristen mayoritas itu datang sama Tuhan hanya ingin ditolong saja kayak Naaman. Tapi gak sudi, gak rela hidupnya dipimpin sama Tuhan. Kalau kita bersikap seperti Naaman awalnya, gak pernah dapat pertolongan, gak pernah. Tapi untung begitu nyampe rumah, dia gak mau kan di sungai Yordan menggelam dirinya. Nyampe rumah, hamba perempuannya ingatin, apa sih susahnya Tuhan, ikuti perintah Tuhan lewat Nabi Elisa. Nurut sajalah, taat sajalah, tenggelamkan dirimu 7 kali di Yordan, nanti pasti kamu sembuh. Mujizat itu sederhana loh, pertolongan sederhana. Nurut saja sama Tuhan, gak usah neko-neko, gak usah macam-macam. Taat saja, taat itu ternyata memang kunci mujizat. Itu benar adanya. Jadi jadilah orang yang gampang menurut sama perintah Tuhan, pimpinan Tuhan. Seperti para maju saya suka bilang. Itu orang yang gampang taat sampai berjumpa mengalami dengan Tuhan. Berjumpa Yesus ya di rumah. Ketika Yesus sudah mulai digendong mungkin sama Maria. Dia bertemu, mengalami perjumpaan. Kenapa? Gampang taat, gampang nurut. Akhirnya Naaman nurut kan. Dan dia mengalami mujizat itu. Saya tidak perpanjang firman Allah saudara ya. Tapi mari belajar. Saya kunci saja dengan satu ayat yang terakhir dalam Habakuk saudara ya. Kita lihat Habakuk saja. Saya baca dengan cepat. Kalau hari ini sudah punya persoalan, punya kesulitan. Apa yang Anda nantikan? Anda bisa jawab? Enggak punya kesukaran, punya kesulitan. Apa yang Anda nantikan? Pasti jawaban kita sepakat. Pertolongan Tuhan Pak yang saya nantikan. Kita lihat apa betul jawaban kita. Saya baca Habakuk 2 ayat 1 sampai 2. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan perhatikan kalimat ini. Menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan seterusnya. Baca di rumah sampai selesai. Kalau kita punya persoalan, punya kesulitan, apa yang kita nantikan? Yang kita nantikan adalah firman Tuhan datang kepada kita. Lewat firman-Nya pertolongan datang. Mau ditolong sama Tuhan, bangun hubungan. Aku rela dipimpin sama Tuhan. Seperti pujian tadi, Dia penguasa, pencipta alam semesta. Dia sanggup lakukan segala perkara. Tapi bagaimana menerima pertolongannya? Rela dipimpin, taat pada tuntunannya. Jangan cuma mau ditolong, tapi gak mau membangun hubungan. Ayo saudara bolong-bolong setia sama Tuhan. Yang kita bisa kerjakan, lakukan. Berdoa kita bisa kerjakan. Renungkan firman kita bisa kerjakan. Saya berdoa mujizat Tuhan pertolongannya datang tepat pada waktunya.